saudara, kembali lagi bersama saya Vika Kartika dalam acara Bincang Velox. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sampai saat ini masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Namun bersamaan dengan hal tersebut, kita juga sudah mulai harus bersiap melaksanakan Pilkada serentak 2020. Untuk mengetahui tema kita hari ini, saat ini sudah ada bersama dengan saya Bapak Agus Sudono selaku Ketua KPUD Jakarta Selatan. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Baik, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang pesta demokrasi di tengah pandemi, ancaman atau tantangan, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan pertama mungkin bisa langsung ke prediksi Bapak sendiri. Kira-kira akan seperti apa Pilkada 2020 ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan terkait dengan Pilkada serentak tahun 2020. Sebagai hajat nasional kita tahu bahwa hampir di 270 daerah di Indonesia telah melakukan pilkada serentak. Nah, terkait dengan itu ya tentu tantangan dan permasalahan akan muncul terkait dengan pilkada serentak 2020. Saya melihat paling tidak ada 3 bagian penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan regulasi, peraturan payung hukum di dalam proses pelaksanaan pilkada serentak. Kemudian yang kedua terkait dengan manajerial. Ya, di dalamnya menyangkut bagaimana anggarannya, kemudian sumber daya manusia petugas penyelenggara, kemudian yang ketiga masalah teknis. Nah, terkait dengan regulasi ya, ini tentu proses penyesuaian aturan pilkada serentak yang akan diterbitkan berupa Perpu dan peraturan KPU sebagai payung hukum terkait dengan pilkada serentak 2020. Nah, kita tahu bahwa Perpu terkait dengan pilkada serentak itu sudah dikeluarkan oleh pemangku kebijakan Perpu nomor 2 tahun 2020 terkait dengan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua terkait dengan PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum ya. Ini sudah kita tahu sudah dikeluarkan, yaitu PKPU nomor 6 tahun 2020 ya, terkait dengan pelaksanaan pemilihan gubernur, kemudian wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, kemudian wali kota dan wakil wali kota. Nah, terkait dengan itu tentu karena ini serentak maka ya perlu dalam kondisi COVID ini harus kita antisipasi. Nah, kemudian terkait manajerial. Nah, ini juga sangat penting faktor untuk yang perlu kita soroti bersama. Bagaimana anggaran? Bagaimana sumber daya manusianya. Nah, terkait dengan anggaran, kan KPU RI sudah mengalokasikan ya, kalau nggak salah itu sudah tertuang itu 9,36 sekian triliun ya, terkait dengan pilkada serentak tahun 2020. Nah, terkait dengan itu tentu anggaran yang ada itu ini juga masih menjadi permasalahan karena perlu juga penambahan anggaran karena ini kan COVID-19 maka perlu penambahan anggaran terkait dengan protokol kesehatan. Nah, itu juga cukup lumayan banyak. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk kelancaran pilkada serentak tahun 2020. Nah, kemudian yang lain yang perlu kita lihat yaitu terkait dengan sumber daya manusia. Nah, kita tahu bahwa sumber daya manusia terkait dengan penyelenggaraan pemilu ya, seperti kita tahu perangkat-perangkat di badan ad hoc. Di antaranya unsur panitia pemilihan kecamatan di tingkat kecamatan, kemudian panitia pemilihan suara PPS di tingkat kelurahan, kemudian ada juga tenaga verifikator ya terkait dengan di lapangan. Ditambah lagi kemarin petugas coklit PBDP. Belum lagi nanti pada saat hari hanya itu sebagai garda terdepan sumber daya manusia yang perlu disiapkan yaitu terkait dengan petugas KPPS di tingkat RT itu di wilayah-wilayah itu kan luar biasa besar juga tenaga yang harus kita siapkan. Nah, terkait dengan itu maka berharap ya kan adanya payung hukum, kemudian disupport anggaran ya, kemudian adanya terkait dengan proteksi kesehatan ya, berharap nanti penyelenggaraan pemilu tentu bisa berjalan kondusif dan lancar. Kemudian masalah teknis ini yang berikutnya ini sangat penting ya, teknis ya. Ya, ini juga harus penyesuaian karena dinamika ini kan kerja politik nih terkait dengan ngurusin pilkada ya. Nah, maka dengan adanya dinamika ya PKPU nanti kemungkinan juga ada revisi-revisi walaupun sudah kemarin diputuskan kan gitu. Nah, ini juga menjadi hal yang harus disoroti bersama terkait dengan meyakinkan kepada masyarakat bahwa pilkada serentak itu nanti bisa berjalan dengan baik. Itu, Mbak.
Kemudian Pak, tadi kan sudah disebutkan masalah regulasi, masalah sumber daya manusia, anggaran dan lain sebagainya. Kira-kira langkah apa yang sudah dan akan dilakukan oleh KPU RI dan juga oleh KPUD Jakarta Selatan sendiri? Ya, baik. Kalau secara kebijakan umum ya, pimpinan kami di KPU Republik Indonesia ya, tentu berusaha ya melakukan upaya dorongan ya, yang sudah kita tahu bahwa payung hukum sudah dibuat, ada Perpu, kemudian ada PKPU, walaupun nanti dinamika PKPU ini kan tentu ada beberapa revisi penyesuaian terkait dengan keadaan ya, dinamika di lapangan. Nah, terkait dengan itu saya pikir ya itu KPU RI mempunyai langkah-langkah ya, terutama bagaimana mengoptimalkan budget tambahan anggaran yang tadi saya sampaikan secara efektif, kemudian juga memenuhi kebutuhan di dalam protokol kesehatan di dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Nah, satu sisi ya kami di KPUD Jakarta Selatan ini ya tentu walaupun tidak menjadi bagian yang mengadakan Pilkada serentak untuk Desember 2020, nah, tetapi tentu kami juga mempunyai beberapa kajian langkah internal maupun menyikapi melihat dinamika terkait dengan peraturan PKPU nanti yang sudah dibuat oleh KPU RI. Nah, kemudian tentu kami akan menyesuaikan terkait dengan adanya pilkada di wilayah lain berkaitan dengan adanya dampak pandemi. Terkait dengan itu, tentu KPU Selatan itu seyogianya berikhtiar melakukan mensosialisasikan tetap ini. Yang penting mensosialisasikan kepada masyarakat warga ini yang punya hak pilih di tempat pilkada yang dimaksud itu, tentu terkait dengan bagaimana tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, sebab kita tahu bersama ya pesan demokrasi di tengah pandemi tentu menjadi tanggung jawab kita semua agar terwujudnya pilkada yang aman, kemudian lancar dan kondusif. Jadi itu beberapa langkah terkait dengan bagaimana melihat KPU RI kebijakannya, kemudian satu sisi di tingkat kota yang kami lakukan seperti itu. Ya. Ini artinya walaupun KPUD Jakarta Selatan tidak melaksanakan, tidak turut serta, tapi tetap ikut menyemarakan gitu, Pak. Oh iya, itu bagian penting ya. Penyelenggara walaupun tidak ada pilkada itu tentu ya terus ya dengan berbagai upaya ya membantu mensosialisasikan bahwa momentum pilkada serentak itu adalah momentum yang sangat pas bagaimana kita bisa partisipasi ya. Kalau kita nggak ikut partisipasi, saya pikir nanti berdampak kepada kita ya mengenai momentum demokrasi ya, kita akan ketinggalan ya itu. Maka harapannya terus mendorong partisipasi aktif dari publik ya kan, terutama teman-teman yang mengadakan pilkada. Nah, jadi itu kita dorong membantu untuk mensosialisasikan kepada khalayak masyarakat gitu. Ya, tadi terkait partisipasi aktif publik nih, Pak. Ya. Jadi ini kan baru nih pilkada tapi ada pandemi gitu, Pak. Ya. Kemudian kalau dari Bapak pandangannya kira-kira akan seperti apa tingkat partisipasi publik terhadap pilkada saat ini? Oh ya, partisipasi publik itu memang sangat sangat penting di dalam kegiatan pesta demokrasi ya, pemilu. Nah, kaitan dengan itu saya pikir seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya kan, ya tentu kami terus menyempurnakan ini konsentrasi pilkada serentak tahun 2020. Nah, dari awal saya sampaikan KPU di Jakarta Selatan tentu punya peran ya. Saya pikir juga sangat strategis walaupun nggak ada pilkada. Mensosialisasikan bagaimana sistem mekanisme kemudian teknis pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Ya, tentu pesan moral inilah, persuasif inilah kepada masyarakat agar terbangunnya partisipasi publik dalam perhelatan pilkada serentak di tahun 2020. Jadi paling tidak kita terus secara kontinu menyampaikan ya kami di KPU Selatan kepada masyarakat terkait begitu pentingnya untuk partisipasi aktif di dalam pelaksanaan memilih pemimpin di pilkada serentak tahun 2020. Artinya dari Bapak sendiri optimis pilkada tetap bisa jalan walaupun di keadaan seperti ini itu, Pak? Iya, ya kaitannya dengan optimisme ya. Saya pikir ini sudah keputusan politik ya.
Nah, keputusan politik, jadi harus kita kawal secara bersama-sama ini untuk suksesnya Pilkada serentak tahun 2020. Jadi kaitan dengan itu saya pikir partisipasi publik ini kan adalah bagian yang sangat fundamental, bagian yang sangat penting di dalam pelaksanaan pemilu, apalagi Pilkada serentak tahun 2020. Nah, saya kira ini partisipasi publik semestinya ini menjadi fokus yang prioritas. Jadi fokus utama di dalam menyampaikan kepada masyarakat sebelum pada saat hari hanya ya 9 Desember mereka menentukan pilihan. Nah, maka dari itu makna demokrasi tentang kepemiluan ini saya pikir harus menjadi tanggung jawab kita semua. Maka dari itu ya kan selaku penyelenggara tentu harus memberikan jaminan, memberikan rasa aman kepada publik secara tenang bahwa di dalam tahapan pilkada serentak itu harus kita kawal bersama-sama dalam rangka untuk pemilihan pemilu serentak dengan 2020 dengan baik kayak gitu. Jadi ya intinya kita harus mengawal betul ini tahapan yang ada ya. Tahapan yang ada itu kan gitu. Karena ini udah keputusan politik ya sehingga substansi terkait dengan pilkada serentak, partisipasi publik ya, itu harus kita sampaikan secara maksimal kepada masyarakat untuk bisa memilih pada saat hari H. Kemudian kalau menurut Bapak, seberapa penting pilkada maksudnya tetap dilakukan walaupun COVID seperti ini? Iya, kaitannya dengan suasana ya, kekhawatiran publik ya. Iya. Iya, kalau kita lihat ini kan kekhawatiran yang muncul ya di dalam para ya masyarakat ya, para stakeholder ya kita semua lah. Ya paling tidak ada dua hal yang bisa saya sampaikan nih. Kita kerucutkan kekhawatiran ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana kualitas pemilu, kemudian bagaimana keterlibatan masyarakat ya. Tadi partisipasi aktif dari masyarakat untuk pilkada di tengah pandemi ya. Nah, saya pikir ini salah satu instrumen penting nih yang harus kita sampaikan kepada masyarakat berupa kewajiban prioritas dalam pelaksanaan pilkada serentak itu. Ya itu tadi kita harus sama-sama artinya memegang nih ya aturan-aturan yang ada, kemudian protokol kesehatan nih kita sampaikan ya secara ketat protokol yang ada, termasuk bagaimana protokol kesehatan kepada semua stakeholder ya dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Paling tidak harus dibekali ya kita sampaikan aturan-aturan tadi itu. Jadi masyarakat dengan tenang mengikuti tahapan, kemudian bisa berpartisipasi secara masif ya kan. Nah, sehingga paling tidak tahapan yang ada itu bisa berjalan dengan aman, kondusif. Kemudian yang lebih penting adalah terbebas dari bahaya COVID-19. Nah, ini kekhawatiran yang muncul itulah maka substansi penting adalah bagaimana kita menyampaikan bahwa pilkada ini adalah harus kita kawal dengan mematuhi protokol yang ada. Ya, terkait dengan aturan-aturan yang ada, regulasi, kemudian meyakinkan kepada publik bahwa kalau kita semua akan memegang erat terkait dengan regulasi, maka pilkada bisa berjalan dengan baik. Nah, ya tentu harapannya dengan kondisi yang ada, ya kan, maka pesan dari kami, ya selaku penyelenggara, ya tentu mari kita bersama-sama untuk partisipasi aktif pada saat hari H. Gunakan hak suaramu, kemudian kenalilah calonnya, kenalilah pemimpin untuk bisa menentukan pada saat siapa yang menjadi pemimpin yang akan datang. Nah itu Mbak. Jadi beberapa hal itu yang kekhawatiran yang mungkin di masyarakat harus kita sampaikan secara masif. Ayo, Pak. Mungkin sedikit Pak boleh dikasih tips and trick ke masyarakat bagaimana untuk menjadi pemilih yang baik dan tetap aman, maksudnya stay safe di keadaan seperti ini. Maksudnya tetap bisa memilih walaupun keadaan masih belum kondusif gitu. Oh ya, kembali lagi ya terkait dengan harapan ya. Tentu kita harus menyamakan harapan nih ya. Ya, harapan bahwa ini adalah momentum pesta demokrasi, pesta rakyat, pesta kita semua. Jadi tanggung jawab moral terkait dengan demokrasi segala macam inilah yang kita tekankan. Kemudian terkait dengan kondisi pandemi, memang ini adalah pengalaman yang pertama ya di negara kita, adanya pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini memang suatu pembelajaran dan tantangan
ya kita berharap memang apa artinya pilkada, apa artinya pemilu tanpa adanya partisipasi publik secara maksimal, ya kan? Karena salah satu ukuran penting terkait dengan suksesnya pelaksanaan pemilu maupun pilkada serentak tahun 2020 yaitu partisipasi aktif terkait dengan warga negara. Tentu ini yang warga yang terdaftar di dalam daftar pemilih nanti yang gitu kan gitu. Nah, ini yang menjadi bagian penting yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa perlu dikawal terkait dengan momentum demokrasi. Nah, kapan lagi, ya kan? 9 Desember tahun 2020. Ya, saya pikir ini momentum yang sangat baik, ya kan? Kemudian datang ke TPS, kemudian menentukan pilihannya sehingga ke depan dengan harapan, ya kan? Punya pemimpin yang sesuai yang kita harapkan. Jadi nggak usah khawatir dengan kondisi pandemi COVID-19 ya. Yang penting kita bisa mematuhi terkait dengan aturan regulasi yang sudah menjadi konsensus nasional, kemudian protokol kesehatan segala macam. Ya, itu bagian penting harus kita pahami bersama untuk mengawal suksesnya pilkada tahun 2020 di tengah pandemi 19. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan yang paling inti. Kira-kira menurut Bapak, pesta demokrasi di tengah pandemi, ancaman atau tantangan? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan nih ya. Ya, ini memang banyak pertanyaan di publik juga, termasuk di kita ini kan ini. Ini pilkada serentak 2020 ini menjadi tantangan atau ancaman ya. Saya pikir ya, pandemi COVID-19 ya, ini memberikan suatu tantangan untuk tetap menjaga kualitas demokrasi. Ya. Terkait dengan itu, dengan adanya tata kelola, kemudian mekanisme pemilu yang lebih antisipatif agar masyarakat juga tidak khawatir. Ya. Dia akan menentukan hak demokrasinya terkait dengan penyebaran COVID. Oleh sebab itu masyarakat, ya saya pikir tetap menjadi bagian yang ikut harus berpartisipasi di dalam menyemarakan pesta demokrasi pilkada serentak tahun 2020. Walaupun dalam kondisi COVID-19, saya pikir ini selain memperketat seluruh tahapan pilkada berdasarkan protokol kesehatan, maka penyelenggara pemilu juga memerlukan beragam skenario cara, kemudian menambah skema tambahan agar lebih responsif dalam menentukan langkah praktis di dalam pilkada serentak tahun 2020. Saya pikir kembali lagi, mungkin saya ingatkan ini pengalaman yang sangat berharga terkait dengan pilkada serentak tahun 2020 ini sebagai pemilu pertama kali yang dilaksanakan dalam kondisi pandemi, maka dibutuhkan, ya saya pikir kerjasama. Nah ini kuncinya di sini, kerjasama para stakeholder nih. Ya, di dalamnya itu ada penyelenggara, kemudian ada peserta, ada unsur-unsur dari berbagai pihak dan lain-lain. Saya pikir ini yang sangat dibutuhkan kondisi saat ini dalam menyelesaikan pilkada serentak tahun 2020. Dan tentu bersama-sama menjalankan protokol kesehatan dengan ketat agar pandemi tidak menjadi halangan di dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang jatuh pemilihannya 9 Desember tahun 2020. Baik, terima kasih Bapak Agus sudah memberikan ilmu-ilmu baru untuk kita. Ini artinya kan bisa disimpulkan pesta demokrasi tantangan yang harus sama-sama kita hadapi. Pengalaman yang sangat berharga, ya, walaupun di situasi tantangan kan itu ya. Tapi harus kita kawal bersama. Baik. Ya. Baik saudara, sekian bincang Velox kita hari ini membahas terkait pesta demokrasi di tengah pandemi, yang artinya kita harus bersama-sama menghadapi tantangan ini. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam bincang Velox selanjutnya.